Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Masih ingat dengan ibu? Ya, untuk yang kemarin mengikuti Google Meet, mungkin sudah tahu dan hafal nama ibu ya. Untuk yang belum, yang mungkin kemarin kena error ataupun susah masuk ke Google Meet-nya, ibu akan perkenalkan kembali nama ibu Nida Sofia Balkis, dan di kelas 7 ibu akan mengajar fikih. Pada minggu lalu, ibu telah memberikan sedikit pemaparan atau penjelasan mengenai toharoh. Dan untuk minggu sekarang, ibu masih akan mengulang lagi materi minggu lalu untuk memperkuat kalian memahami apa itu namanya toharoh. Kita langsung saja ya. Sebelum kita mulai belajar, jangan lupa kita berdoa dulu ya. Yuk, kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, pada pembelajaran bab pertama ini, ketika kalian sudah belajar, diharapkan kalian pertama bisa menghayati anugerah Allah berupa air dan benda-benda lain yang dapat digunakan sebagai alat bersuci. Yang kedua, dapat menjalankan perilaku bersih sebagai implementasi dari pemahaman tentang alat-alat bersuci. Yang ketiga, dapat memahami alat-alat bersuci dari najis dan hadas. Dan yang keempat, dapat mengomunikasikan penggunaan alat-alat bersuci dari hadas dan najis. Langsung saja ya. Toharoh itu ditulisnya taharah, tapi dibacanya toharoh ya, karena toharoh itu berasal dari bahasa Arab. Sekarang kita akan masuk kepada pengertian. Nah, karena sekarang kita sudah masuk ke sanawiyah, kalau dulu kan kalian masih MI atau SD nih. Dalam pengertian biasanya cuman pengertian saja. Tapi kalau di sanawiyah, biasanya kalian akan menjumpai pengertian itu dalam dua. Yang pertama secara bahasa dan yang kedua secara istilah. Bisa kalian lihat di sini, toharoh menurut bahasa berarti bersuci atau hal kebersihan. Sedangkan menurut istilah berarti menyucikan diri, baik badan kalian, pakaian, juga tempat, dari najis dan hadas agar sah untuk menjalankan suatu ibadah. Nah, mengapa kita harus toharoh? Karena dalam Islam, kebersihan itu sebagian dari iman. Bahkan Allah pun mencintai orang-orang yang bersih. Ada dalam surat At-Taubah ayat 108. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah menyukai orang-orang yang bersih, ya. Selanjutnya, macam-macam alat bersuci. Minggu lalu kita telah bahas ya. Macam-macam alat bersuci ini secara umum itu ada 3. Ada 3, ingat ya, ada 3. Yang pertama itu air. Air adalah alat bersuci yang paling mudah dan yang paling sering kita temukan di sekitar kita ya. Kemudian air itu ternyata dalam fikih atau dalam hukum Islam itu dibagi 4. Ada air suci mensucikan, ada air suci tidak mensucikan, ada air makruh dan air bernajis. Nah, biasanya air digunakan oleh kita untuk menyucikan diri kita, baik untuk mandi, berwudu, mencuci pakaian, mencuci
barang-barang kita, dan lain sebagainya, ya. Kemudian yang kedua itu ada batu. Dalam hal ini dimaksudkan minimal itu 3 buah batu, ya. Dan biasanya batu ini digunakan untuk menyucikan atau membersihkan diri kita ketika kita beristinja. Beristinja itu apa? Nanti Ibu akan bahas lebih lanjutnya, ya. Kemudian yang ketiga ada debu atau at-turab. Debu di sini bisa juga tanah, ya. Debu atau tanah yang suci. Jadi tidak sembarang debu dan tanah yang bisa dipakai untuk bersuci, ya. Hanya debu dan tanah yang bersih saja, yang suci saja. Nah, biasanya debu atau tanah yang suci ini digunakan untuk kita bertayamum. Kita lanjutkan kembali. Kemudian kita akan membahas tentang macam-macam air. Seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan bahwa air dalam hukum penggunaannya itu terbagi menjadi 4. Ya, yang pertama adalah air suci mensucikan. Maksud air suci mensucikan di sini, air ini bersih, ya, suci dan juga sah untuk kita pakai bersuci. Misalnya untuk kita berwudu, ya, atau untuk kita mandi junub atau mandi wajib. Nah, macam-macam dari air suci mensucikan ini ada 7. Ada air hujan, ada air sungai, air laut, air dari mata air sumur, air salju, dan yang terakhir ada air embun. Yang kedua ada air suci tidak mensucikan. Maksud dari air suci tidak mensucikan di sini, airnya bersih, airnya suci, tapi tidak bisa kita pakai untuk menyucikan sesuatu. Misalnya, tidak bisa kita pakai untuk berwudu, tidak bisa kita pakai untuk membersihkan pakaian, atau tidak bisa kita pakai untuk mandi wajib atau mandi junub. Macam-macam dari air suci tidak mensucikan ini ada 3. Yang pertama air mustakmal. Air mustakmal di sini ialah air yang bersih, suci, tapi ia sudah digunakan oleh orang lain. Misalnya, dalam ember itu ada air nih, air hangat. Tapi ternyata air tersebut sudah dipakai adik kita mandi. Misalnya adik kitanya itu masuk ke dalam ember. Berarti kan itu air sudah dipakai nih. Dan itu tidak bisa kita pakai untuk berwudu atau untuk mandi junub. Kemudian yang kedua, air yang telah tercampur. Jadi awalnya air bening, air bersih, tapi dia telah tercampur oleh zat lain. Misalnya air teh, air kopi, air sirup, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada air pepohonan atau air buah-buahan. Misalnya air kelapa, air nira, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada yang dimaksud dengan air makruh. Nah, air makruh atau juga disebut air musammas. Air ini suci dan dapat menyucikan, tapi makruh untuk memakainya. Makruh untuk dipakai menyucikan badan, tapi tidak makruh untuk menyucikan pakaian. Jadi maksudnya, air ini bersih, ya, dan air ini suci, dapat menyucikan, tapi air ini hanya dapat menyucikan pakaian kita atau tempat kita. Tidak bisa dipakai untuk berwudu, tidak bisa dipakai untuk mandi junub. Jadi air makruh di sini makruh untuk kita gunakan berwudu atau mandi junub, tapi tidak makruh untuk dipakai membersihkan atau menyucikan pakaian
dan tempat kita. Dan yang keempat ada air bernajis ya. Maksud dari air bernajis ini, air bernajis ini ada dua macam. Ada air yang sedikit di sini dalam arti kurang dari 2 kula, kemudian dia kemasukan najis, dan dia mengalami perubahan, sifatnya berubah, ya, kemudian baunya berubah, warnanya berubah, ya, ataupun misalnya airnya itu sedikit, kemasukan najis, tapi tidak berubah bau, warna, dan rasanya, tapi tetap itu disebut dengan air bernajis, karena kalau air itu sedikit dan kemasukan najis, itu tidak bisa kita pakai untuk bersuci. Dan yang kedua nih, ada airnya banyak, kemudian kemasukan najis, kemudian dia berubah nih, rasanya, baunya, rupanya, atau warnanya, maka air tersebut tidak bisa dipakai untuk bersuci. Tapi bagaimana jika air itu banyak, kemasukan najis, dan tidak berubah? Nah, kalau itu masih bisa kita pakai, kita gunakan untuk bersuci. Asalkan warnanya tidak berubah, baunya tidak berubah, dan rasanya pun juga tidak berubah. Nah, dari hasil pemaparan materi di atas yang tadi ya, Ibu mau ngasih tugas nih, tugasnya mudah kok, gampang sekali malahan ya. Kalian hafalkan dalil tentang toharoh yang ada di buku paket halaman 2 beserta artinya. Kemudian kirimkan hasil hafalannya berbentuk video ya, berbentuk video muka kalian dengan jelas. Dan sebelum kalian merekam video, kalian sebutkan nama dan kelasnya ya. Kirim ke Google Classroom dan dikirimkan hari ini juga, paling telat jam 18.00 atau jam 6 sore. Tetap semangat ya, walau di rumah aja. Buat yang gak tahu mana ayat yang harus dihafalkan, yang ini ya, yang wallahu yuhibbul mutahhirin, sama artinya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Sedikit kan? Nah, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!